Tapi sekarang kita bicara Asy'ariyah. Asy'ariyah inilah kelompok yang tersebar di tanah air kita ya, yang sering ngabisi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sampai sempat keluar sebagian pernyataan, barang siapa yang mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara maka dia sesat. Sampai begitu. Ada pernyataan, barang siapa mengatakan Allah di atas sesat, itu orang Asy'ariyah. Yang mengatakan Allah berbicara dengan bahasa, dengan suara dan huruf sesat ya. Padahal itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah zaman dahulu, al-mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan. Yang al-qudama, yang mutaqaddimin, di antaranya Abu Hasan al-Asy'ari, pemimpin mereka. Jadi akidah Asy'ariyah ini dimunculkan oleh seorang bernama Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Abu Hasan al-Asy'ari ya, dahulu belajar 40 tahun belajar Mu'tazilah. Ya, setelah itu dia kemudian mengetahui kesalahan Mu'tazilah, maka dia pun membantah. 40 tahun dia belajar apa? Mu'tazilah. Setelah itu dia sadar, dia bantah Mu'tazilah. Tetapi pemikiran Mu'tazilahnya masih ada sampai beliau wafat rahimahullah taala, meskipun beliau berusaha untuk mengikuti sunnah. Maka dia mengatakan, saya mengikuti akidahnya Ahmad bin Hambal. Tetapi ternyata dia belum bisa mengikuti secara sempurna kalau kita tinjau dari buku-bukunya. Dia sudah membantah Mu'tazilah, namun masih tersisa akidah Mu'tazilah. 40 tahun belajar sama Mu'tazilah tidak mudah untuk meninggalkan apa? Seluruhnya. Oleh karenanya Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Pertama, Asy'ariyah yang terdahulu. Terdahulu ini seperti Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian murid-muridnya seperti Abu Hasan at-Tabari, Al-Baqillani, Ibnu Faraq, ya. Kemudian Abdul Qahir al-Baghdadi. Ini zaman murid atau murid-muridnya Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini kalau tidak salah di abad keempat. Kalau tidak salah abad keempat. Makanya kalau sekarang ditanya, siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Katanya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang akidahnya akidah Asy'ari, akhlaknya Ghazali, fikihnya fikih Syafi'i. Begitu katanya. Itu kata mereka. Gampang kalau mau tahu siapa Ahlussunnah, gampang. Akidahnya apa? Asy'ari, fikihnya siapa? Syafi'i, akhlaknya siapa? Ghazali. Jadi memang Abu Hasan al-Asy'ari muncul abad keempat. Terus sebelumnya gimana? Sebelum dia Abu Bakar, Umar, kemudian tabi'in, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Kenapa tidak bilang akidahnya benar, akidah Syafi'i? Kenapa tidak demikian? Kok akidahnya siapa? Abu Hasan al-Asy'ari. Ya. Dia belakangan muncul pada sekitar abad keempat, ya. Maka perlu diteliti bagaimana akidah dia. Ternyata Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah yang mutaqaddimin, yaitu Abu Hasan dan murid-muridnya dan murid-muridnya. Kemudian Asy'ariyah mutaakhirin yang sekitar abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, ya. Di antaranya yang mutaakhirin yang belakangan seperti Abul Ma'ali al-Juwaini, kemudian Abu Bakar Ibn al-Arabi, kemudian Syahristani, Ar-Razi, Al-Amidi, dan Al-Iji. Ini tokoh-tokoh mereka. Ya, tokoh-tokoh mereka, dan mereka punya buku-buku tentang akidah di antaranya. Ya. Ternyata ada perbedaan antara Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Contohnya kalau kita lihat perkataan Abu Hasan al-Asy'ari, ya, dan juga Asy'ariyah yang mutaqaddimin, ya, mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, tangan, mereka tetapkan. Mereka hanya menolak sifat-sifat ikhtiyariyah, persis seperti pemahamannya Ibnu Kullab atau Kullabiyah. Tadi kita sebut tentang Kullabiyah, ya. Saya urutkan ulangi, pertama Jahmiyah, terus apa? Mu'tazilah, kemudian apa? Kullabiyah, sekarang baru Asy'ariyah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimin, mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin persis seperti Ibnu Kullab, menetapkan sifat dzatiyah, menolak sifat apa? Ikhtiyariyah. Adapun Asy'ariyah mutaakhirin, ya, mirip dengan Jahmiyah, menolak kebanyakan sifat kecuali 7 yang mereka tetapkan. Kecuali 7 yang mereka tetapkan, yang mereka sebut dengan sifat yang ditunjukkan oleh akal. Ya, seperti melihat, mendengar, kata mereka namanya Tuhan itu harus memiliki sifat hidup. Namanya hidup yang sempurna itu harus ada pendengarannya, harus ada penglihatannya, harus ada kudrahnya, harus ada ilmunya. Jadi mereka menetapkan sifat Tuhan itu cuma 7. Itu pun kalau nggak ada dalil nggak jadi masalah, karena kata mereka akal menunjukkan akan hal tersebut. Bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat apa? Hidup. Hidup itu yang sempurna harus ada pendengarannya, penglihatannya, ada ilmunya, kemudian diantaranya bisa berbicara dan ada irodahnya. Kalau ingin ciptakan ini, ciptakan harus ada punya kehendak. Saya ingin ciptakan manusia, saya ingin ciptakan monyet, saya ingin ciptakan hewan, ya harus ada irodah. Kalau nggak ada irodah nanti makhluk satu model, paham? Karena ada berbeda-beda makhluk, berbagai macam model, berarti Allah punya sifat apa? Irodah. Jadi intinya mereka menetapkan cuma 7 sifat, itu pun berdasarkan apa? Berdasarkan akal mereka. Ini yang ekstrim, Asy'ariyah yang mutaakhirin, ekstrim, karena hampir mirip dengan Jahmiyah. Mereka tolak seluruh sifat kecuali apa? 7, kecuali 7. Maturidiyah nambah 1 sifat, namanya takwin. 7 ditambah 1 jadi 8. Paham? Baik, sekarang akan kita bahas kenapa mereka seperti itu.
Ini inti pembahasan kita. Apa syubhat apa? Mereka. Jadi kalau Asy'ariyah mutaqaddimin, saya ulangi, Asy'ariyah mutaqaddimin menetapkan sifat-sifat zatiyah, bahkan mereka menetapkan sifat ulu, Allah di atas. Abul Hasan Asy'ari dalam bukunya menetapkan sifat Allah di atas. Dalam bukunya Maqalatul Islamin, kemudian dalam bukunya Risalah ila Ahli Thaqar, ya, dia sebutkan sifat Allah di atas. Makanya muncul orang-orang Asy'ariyah sekarang, mereka menolak sifat di atas. Kata mereka yang mengatakan Allah di atas sesat. Kita bilang, loh, guru kalian yang mendirikan mazhab Asy'ariyah menetapkan sifat Allah di atas. Kok kalian melawan guru kalian? Ya. Karena kalau kita bilang Abu Bakar bilang gini, Umar bilang gini, mereka kayaknya kurang, Nabi bilang gini, kayaknya mereka kurang percaya. Kita bilang lah, Abul Hasan Al-Asy'ari bilang dalam bukunya Allah berada di atas, bahkan ijma sahabat Allah berada di atas. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya mereka ternyata ikut Asy'ariyah yang belakangan. Lah, berarti yang belakangan menyelisih gurunya dong. Ya, yang belakangan menyelisih pendahulunya, dan ini tidak benar. Nah, kalau Anda mengaku bermadzhab Asy'ari, harusnya ikut siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Jangan bikin mazhab baru belakangan. Paham? Baik.